Burhanuddin Muhtadi. Sudah ada di sini, Burhan. Ya, Teh. Apakah suara saya terdengar, Teh? Terdengar jelas. Silakan, Burhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Teh Nong dan kawan yang mengorganisir acara doa dan solidaritas buat Bang Ade Armando. Ya seperti yang lain, saya sebenarnya sulit ya menyampaikan perasaan saya atas apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Sebenarnya di tanggal 11 ya, itu Bang Ade dengan sangat antusias ingin menyampaikan niatnya untuk hadir di acara buka bersama di kantor saya. Jadi setelah ada kabar yang mengagetkan di grup di mana saya dan Bang Ade ada di dalamnya, saya antara percaya dan tidak percaya. Bahkan beberapa kawan yang mengirim gambar Bang Ade yang dikeroyok dan dipermalukan, saya nggak tega buka video itu. Ya, buat saya pengeroyokan itu jelas ada motivasi kebencian, ada virus takfiri, ada kalimat takbir yang dikumandangkan, ada kata-kata halal darahnya yang diteriakkan, yang sekaligus menunjukkan ironi, di mana kalimat suci di bulan yang suci dipakai untuk melampiaskan kebencian dengan cara-cara biadab. Dan saya terus terang khawatir di hari itu kejadian tanggal 8 Juni tahun 92 terulang ketika seorang pengajar Universitas Ain Syam di Mesir dan sekaligus aktivis intoleransi bernama Farak Fauda ditembak mati oleh 2 orang aktivis Jamaah Al-Islamiyah. Kejadian itu mencoreng muka Mesir karena terjadi dengan sangat terang benderang terhadap seorang aktivis yang punya sejarah aktivisme yang mirip dengan Bang Ade. Jadi Farak Fauda ini bukan belajar Islam, tetapi punya concern terhadap Mesir yang toleran, dan karenanya dia banyak sekali menulis dan mengkritik satu tafsir Islam yang sangat sempit, mengkritik secara terbuka penegakan syariat Islam yang terlalu fikih, menolak khilafah Islamiyah, dan mati karena komitmen yang dia pegang. Saya bersyukur Bang Ade selamat, dan selamatlah Indonesia dari kasus yang dialami oleh Farak Fauda, selamatlah toleransi, selamatlah demokrasi. Tapi saya tidak yakin kasus semacam ini tidak terulang. Jadi saya sedih karena Bang Ade orang yang saya kenal secara pribadi. Beliau bukan hanya sahabat, dia mentor saya sebenarnya. Jadi tahun 93 ketika Bang Ade menulis di sebuah edisi khusus Ulumul Quran, judulnya saya ingat betul karena saya jadikan sebuah tulisan untuk mengerjakan paper di ENU dan kemudian dimuat oleh sebuah jurnal. Jadi judul artikelnya adalah Citra Kaum Pembaru Islam dalam Propaganda Media Dakwah. Tahun 93, saya saat itu masih kelas 1 aliyah di Solo. Tulisannya dimuat bersama tulisan Pak Bil, Skripturalisme Media Dakwah. Nah, tahun 98-99, saya sempat satu kantor sama Bang Ade. Saya belum lulus waktu itu. Jadi Bang Ade bersama senior saya dari Ciputat, Ihsan Ali Fauzi, bikin lembaga namanya Voice Center untuk memastikan pemilu pertama pasca Soeharto berjalan dengan sangat adil dan demokratis. Jadi beliau memegang posisi sebagai penanggung jawab riset
terkait dengan civic education yang dilakukan oleh banyak NGO. Jadi saya membantu beliau terjun ke Malang, terjun ke banyak tempat, dan saya kenal pribadi dari situ. Pribadi yang hangat, pribadi yang sangat taat pada fakta, pribadi yang sangat sopan, tadi Kak Ipung mengatakan demikian, dan pribadi yang sangat berbaik sangka sama siapapun. Justru karena berbaik sangkanya ini pula yang membuat Bang Ade datang ke tanggal 11, karena dia berbaik sangka sama siapapun yang datang menyampaikan aspirasinya di tanggal 11 itu. Apalagi aspirasinya sama dengan Bang Ade, yaitu menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi selama di Voice Center itu ada banyak cerita yang saya ingat ketika dia cerita ketika kuliah di Florida State. Seingat saya mobilnya diparkir di sebuah kampus dan kemudian kebleret gitu ya. Padahal Bang Ade sedang tidak berada di tempat, tetapi sang bule yang merusak atau yang membuat luka mobilnya tadi bikin kayak catatan pendek di yang isinya kira-kira kontak saya. Saya mohon maaf telah membuat mobilmu terluka. Sesuatu yang menurut Bang Ade menunjukkan betapa humanisnya orang, sesuatu yang kemudian membuat saya suatu saat saya pengen sekolah ke luar negeri, pengen mengalami apa yang Cak Nur sering bilang, bahwa Islam sering kita dapati nilainya justru di negara-negara yang secara formal bukan negara Islam. Tahun 2001 Bang Ade sering datang ke hutan kayu ya, Teh Nong tahu itu. Dan saya waktu itu aktif di jaringan Islam liberal. Di antara senior yang paling taat adalah Bang Ade. Jadi beliau sholat 5 waktu dilakukan secara tepat waktu pula. Dan agak berbeda dengan yang lain dalam pengertian Bang Ade suka menanyakan secara lebih kritis, sering tampil sebagai seseorang yang mengkritisi kita ya, dengan posisi sebagai devil advocate. Ya. Jadi orang yang coba selalu mencurigai fakta, sesuatu yang terus terang banyak mengilhami kita. Nah, belakangan saya baru tahu kalau ternyata Bang Ade sudah lebih aktivis ya ketimbang banyak kawan yang dulu di JIL, mendirikan banyak sekali lembaga organisasi yang secara langsung turun bicara tentang toleransi, bicara tentang pentingnya pluralisme dengan bahasa yang mudah dipahami, tapi tetap sopan. Ya. Sesuatu yang mungkin membuat saya yang lebih muda kadang malu atas keberanian yang Bang Ade tunjukkan dibanding generasi yang lebih muda di bawahnya. Jadi semoga apa yang Bang Ade alami tidak menyurutkan niat kita semua untuk terus menggelorakan Indonesia yang toleran, Indonesia yang ramah, Indonesia yang menjadi rumah buat kita bersama. Saya yakin Bang Ade tidak surut semangatnya, dan karenanya kita semua harus meneladani keberaniannya, melanjutkan perjuangannya, dan yakin bahwa Indonesia akan jauh lebih baik ke depan. Saya kira itu, Teh Nong, saya sekali lagi menyatakan keprihatinan tanpa reserve, tanpa embel-embel, dan saya yang tidak punya hubungan keluarga sedih ya melihat Bang Ade diperlakukan begitu. Jadi saya dari hati yang paling dalam memberi semangat pada Mbak Nina, pada anak-anak Bang Ade untuk tetap semangat. Semoga
bisa melalui ujian ini dengan semangat pula. Salam dari saya mohon maaf nggak bisa mengikuti acara ini sampai selesai gitu ya. Semoga semangat Bang Ade tetap mewarnai perjalanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Han. Nah untuk selanjutnya Semangat pula. saya minta Salam Teh dari Neng saya Bara Asia. nggak bisa mengikuti acara ini Teh sampai Neng selesai. ada udah hadir? Semoga Hadir. semangat Bang Ya, Ade silakan Teh Neng. mewarnai perjalanan. Baik. Teh Neng ini Terima kasih. baru beberapa hari di wawancara Bang Ade ya. Jadi pasti sangat berkesan banget. Untuk selanjutnya Sedih sih sebenarnya. saya Baik, minta terima Teh kasih. Neng. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Mbak Nina untuk bisa disampaikan kepada Kak Ade bahwa kesakitan dia adalah, kesakitan secara fisik dia adalah kesakitan saya, juga kesakitan kita semua. Kesakitan batin dia adalah kesakitan saya, juga kesakitan kita semua. Jadi Kak Ade nggak sendiri, Kak Ade tidak merasakan sendiri, tapi apa yang Kak Ade rasakan adalah benar-benar kita rasakan bersama. Jadi energi kami yang mungkin kalau saya boleh menyampaikan, yang 500 orang ini atau lebih itu dipancarkan kepada Kak Ade supaya Kak Ade segera sehat, ya, mendapatkan penanganan yang paripurna dan sangat baik, dan kembali bersama-sama kita ya, menyampaikan visi dan misi hidup kita bersama yang kita gotong royongkan dengan cara kerja kita masing-masing. Mohon sampaikan kepada Kak Ade, Mbak Nina, ya, energi kasih kami, energi kekuatan kami ya, kepada Kak Ade. Mudah-mudahan tidak lama lagi Kak Ade bisa sembuh dan kembali bersama-sama kita. Dan terus terang saja saya sering kali kangen pada senyum dan keramahannya. Itu yang mohon disampaikan Mbak Nina kepada Kak Ade, dan mungkin Kak Ade kalau sembuh bisa mendengar rekaman kita bahwa kita semua ada di dalam barisan Kak Ade dan dia tidak sendiri. Yang kedua yang ingin juga saya sampaikan bahwa ternyata kita masih punya agenda besar. Saya sore tadi menyaksikan satu kanal YouTube dari seorang tokoh publik yang kontra terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Kak Ade. Ternyata komentar dari terhadap kanal YouTube tokoh publik itu adalah mengerikan buat saya. Mereka hampir semua bersuara seperti mensyukuri apa yang dialami oleh Kak Ade. Seperti mensyukuri apa yang dialami oleh Kak Ade, dan di dalam komen-komennya itu mereka mengatakan bahwa apa yang ingin dilakukan terhadap Kak Ade itu yang sudah dilakukan oleh para biadab itu. Jadi betapa, dan itu banyak sekali yang berkomentar seperti itu, sama sekali tidak ada empati gitu ya, apalagi prihatin dan sebagainya. Jadi dengan siapa kita berposisi itu sudah jelas ya. Dengan siapa, dan ternyata orang yang berhadapan-hadapan dengan kita itu juga tidak sedikit, banyak sekali, dan itu membanjiri komentar-komentar di dalam media sosial. Jadi PR kita, hemat saya itu tidak mudah ya. Kita semua yang ada di sini, PR kita semua tidak mudah, dan kita seperti yang diamanatkan oleh Kak Ade tidak dan Kak Ade sering sekali ngomong kepada saya, Neng jangan lelah, sering kali menyampaikan begitu ya, kayak gitu. Dan saya juga ingin merepetisi atau menyampaikan apa yang sering disampaikan oleh Kak Ade kepada saya, kita semua jangan lelah. Kita harus tahu, kita harus jelas di mana posisi kita berdiri gitu ya.
dan dengan siapa kita berposisi di dalam soal toleransi dan keadaban publik ini. Gitu. Kita berhadapan dengan orang-orang yang miskin secara ilmu pengetahuan, miskin secara batin, miskin secara argumen, sehingga beragam kemiskinan itu disublimasikan atau dipindahkan kepada bentuk kebiadaban dan kekerasan publik itu. Gitu. Jadi sekali lagi kita jangan lelah dengan apa yang kita selalu sampaikan di dalam berbagai media yang kita punya, bahkan mungkin di tingkat yang paling kecil, yakni di tingkat keluarga dan lingkungan orang-orang terdekat kita. Termasuk juga jangan takut kalau kita menolak ajakan atau rayuan orang-orang yang bersikap intoleran dan menyemaikan atau menyebarkan kebencian di antara sesama kita semua. Itu PR kita ke depan yang kita bersama KAD nanti ke depan akan melakukan itu. Sekali lagi atas nama pribadi dan juga mungkin juga Bapak Ibu semua berdoa supaya KAD segera sehat dan kita sangat merindukan pikiran cerdas dengan senyum yang senantiasa ramah, sekeras apapun dalam pengertian konten dia bicara, tetapi disampaikan dengan begitu santunya. Barangkali itu dari Teh Neng ya yang untuk KAD. Sekali lagi semoga segera sembuh. Ya, terima kasih Teh Neng.